Semuanya, kenalin aku Michael Farel dari kelas 11.1. Jadi di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang seru, ringan, tapi penuh makna, yaitu cerpen atau cerita pendek. Kamu pernah nggak baca cerita singkat yang cuma beberapa halaman, tapi rasanya nyantol banget di hati? Nah, itulah kekuatan cerpen. Di video ini, kita bakal kupas tuntas mulai dari pengertian cerpen, ciri-cirinya, sampai kenapa karya pendek ini bisa berdampak sebesar itu. Kalau begitu, siapkan posisi ternyamanmu ya, karena kita bakal belajar dengan cara simple, jelas, dan pastinya seru. Yuk, langsung kita mulai. Apa sih cerpen itu? Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman hidup secara singkat dan langsung kepada inti cerita. Cerpen biasanya hanya memiliki satu konflik utama, jumlah tokohnya sedikit dan alurnya tidak terlalu rumit, sehingga dapat dibaca dalam sekali duduk. Jadi singkatnya, cerpen itu seperti cuplikan kehidupan yang ditangkap dalam satu momen penting aja. Seperti potret foto, hanya fokus pada satu kejadian, bukan keseluruhan hidup si tokoh utama. Jadi, ciri-ciri dari cerpen itu apa aja sih? Oke, yang pertama yaitu ceritanya singkat. Bisa dibaca dalam sekali duduk, tidak terlalu panjang. Yang kedua, fokus dalam satu konflik utama. Cerita tidak bercabang-cabang, hanya membahas satu masalah inti. Yang ketiga, yaitu jumlah tokoh sedikit. Biasanya hanya 1-3 tokoh utama saja. Yang keempat, alurnya sederhana, tidak berbelit-belit, langsung menuju inti cerita. Yang kelima, latar terbatas. Tempat, waktu, dan suasana tidak terlalu banyak atau kompleks. Yang keenam, yaitu bahasa padat dan jelas. Banyak kalimat efektif, tidak bertele-tele. Yang ketujuh, memberi kesan kuat. Walaupun pendek, cerpen tetap memiliki pesan atau makna yang membekas. Oke, aku bakal bahas faktor-faktor yang membuat cerpen punya dampak membekas. Yang pertama yaitu tema yang relevan dan menyentuh. Cerpen lebih mudah diingat ketika membahas tema yang dekat dengan pengalaman hidup manusia, seperti keluarga, persahabatan, cinta, kehilangan, pengorbanan, atau cerita jati diri. Tema-tema ini membuat pembaca merasa ini pernah terjadi dalam hidupku, sehingga emosi yang muncul menjadi lebih kuat. Semakin relevan tema dengan kehidupan sehari-hari, semakin besar peluang cerpen meninggalkan kesan. Aku akan bahas apa sih fun fact tentang cerpen. Yang pertama, cerpen bisa dibaca dengan sekali duduk, biasanya hanya membutuhkan 5-10 menit saja. Yang kedua, satu tokoh utama sudah cukup untuk membuat cerpen terasa hidup dan penuh konflik. Yang ketiga, awalnya, cerpen banyak muncul di koran dan majalah, bukan di buku seperti sekarang. Yang keempat, yaitu plot cerpen biasanya langsung ke inti cerita, tanpa banyak pengantar. Yang kelima, akhir cerpen sering bikin kaget, atau memilih plot twist singkat yang memorable, atau mudah diingat. Yang keenam, yaitu penulisan mengekspresikan ide kompleks dalam cerita yang sangat pendek, kadang-kadang kurang dari 1 halaman. Lalu yang ketujuh, cerpen adalah latihan terbaik untuk calon penulis novel, karena belajar merangkum konflik secara padat. Yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu beberapa cerpen terkenal lebih populer daripada novelis atau penulisnya. Jadi kesimpulan dari cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa pendek yang fokus pada satu konflik utama dengan tokoh sedikit serta alur sederhana. Meskipun singkat, cerpen mampu memberikan kesan kuat melalui pemilihan kata yang efektif, tema yang dekat dengan kehidupan, dan penyampaian pesan yang mendalam. Cerpen dibuat untuk menghadirkan pengalaman pembaca yang ringkas,
tetapi tetap bermakna dan membangkitkan emosi pembaca. Aku punya pertanyaan nih buat kalian. Jadi menurut kalian, kenapa sih cerpen bisa memberikan kesan yang mendalam meskipun pendek? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih.